embun lembut, tibakan pesanku pada mantanku yang masih mantau. Apa yang diikat di bumi tak mungkin dibatalkan kecuali oleh keserakahan manusia. Antara hutan mangrove dan kerusakan lingkungan di negeri ini, maka yang saya tanam tadi bukan sekedar pohon, saya tanam paru-paru baru, penggalan dari paru-paru dunia. Karena paru-paru utama udah hancur di Sumatera Utara, hancur di Aceh, hancur di Sumatera Barat. Jadi Surabaya melalui Ibu Risma mengambil alih fungsi dari paru-paru sebagian dari paru-paru Indonesia. Pohon itu adalah infrastruktur pertama dari kehidupan. Satu pohon itu keajaiban yang akan membuat kita percaya bahwa ada kehidupan. Diembunkan, diuapkan, dan pagi hari dia diembunkan, jatuh membasahi rumput, lalu jadi sumber inspirasi para penyair. Embun lembut, tibakan pesanku pada mantanku yang masih mantau. Jadi kalau kita datang ke di mangrove, kita bisa bayangkan bahwa satu waktu tempat itu akan jadi tempat relasi romans terbentuk. Mungkin papasan di tikungan yang dibuat jembatan-jembatan kayu itu, ada jembatan yang patah, lalu seorang putri mahasiswa Airlangga terjatuh di situ, lalu ada tukang ojek tarik dia, lalu mereka terlibat emosi, lalu pacaran. Dan akhirnya si mahasiswa itu datang ke kampusnya. Semester berikutnya dia diajari oleh si tukang ojek, karena si tukang ojek ternyata adalah seorang S3 yang tidak ada pekerjaan, hingga dia ngojek. Itu bisa terjadi di mana aja. Hari ini ada 19.000 lulusan S3 sudah 3 semester tidak punya pekerjaan. Sangat mungkin terjadi. Jadi yang diinisiasi oleh Ibu Risma satu waktu akan diingat oleh dua pasangan ini, bahwa mereka jatuh cinta di hutan mangrove yang dibuat oleh Ibu Risma. Tapi Anda mesti janji pada saya dan depan Bu Risma, kalau Anda menikah di hutan mangrove, mahar Anda itu adalah pohon. Anda tanam mangrove, samping mangrove yang ditanam oleh pacarnya. Dia mungkin tumbuh sejajar, tapi akarnya akan saling melingkar. Dan seandainya Anda cerai, Anda harus menanam 10 kali mangrove supaya Anda kesulitan untuk mengukur dalamnya akar. Dan semoga Anda nggak cerai. Karena Anda berupaya untuk menceraikan sesuatu yang sudah diikat di bumi. Apa yang diikat di bumi tak mungkin dibatalkan kecuali oleh keserakahan manusia. Mata air di hulu berubah menjadi air mata di hilir, karena antara hulu dan hilir ada bahlil.
Gak ada masalah dengan hilirisasi. Masalahnya ada di hulu. Energi yang bersih di hilir kita terima. Tetapi pertanyaannya, apakah di hulu terjadi kompetisi yang bersih? Kalau cuma ada 4 pemain nikel di Indonesia, artinya di hulu ada kekotoran politik karena kartel, karena oligarki itu. Jadi kita bicara sekarang tentang kota, sekaligus melihat kota itu bagian dari ekosistem publik, kota bagian dari ekosistem privat, kota bagian ekosistem kebudayaan, ekosistem politik, ekonomi itu. Jadi kota ada kelengkapan yang memungkinkan peradaban tumbuh, tapi sekaligus bisa membatalkan peradaban. Nah, kota yang sedang dan telah membatalkan peradaban hari ini adalah ibu kota negara, IKN. Dia rampas hak kalian untuk memperoleh pendidikan karena investasinya ratusan triliun dan mangkrak di situ. Jadi kita lihat bagaimana sifat kota itu bisa kontradiktif dengan ide awalnya. Apakah Surabaya bisa disebut kota kalau tidak ada taman, kalau tidak ada trotoar, kalau tidak ada perpustakaan? Kota hanya disebut kota kalau ada taman, ada trotoar, dan ada perpustakaan. Bu Risma, ada taman di Surabaya? Bu Risma, ada trotoar di Surabaya? Bu Risma, ada perpustakaan di Surabaya? Berarti yang ditulis oleh media bahwa Risma itu adalah gila taman memang benar. Tapi saya tahu pada waktu itu istilah gila taman adalah untuk menjelekkan Bu Risma, untuk menetralisir ketegangan di dalam rumah yang makin lama makin sempit, sehingga diperlukan perluasan ruang batin. Taman itu ada perluasan ruang batin. Dia bukan sekedar gila taman, dia adalah Dewi Taman. Karena itu Ibu Risma harus memimpin terus menerus sampai di Republik. Jadi Ibu Risma namanya bukan Tri Risma hari ini, Tri Risma hari nanti. Pembuktian itu ada di situ. Tapi kita tahu upaya untuk menghasilkan pemimpin melampaui kondisi Surabaya dibatalkan oleh cawe-cawe. Parcok. Ada. Parcok tuh nggak paham taman. Parcok tidak paham trotoar. Parcok tidak paham perpustakaan. Kalau dia paham, dia tidak halangi Risma untuk muncul sebagai pemimpin. Surabaya adalah ibu kota pikiran. Lawannya ibu kota pasar. Solo itu ibu kota pasar. Watak para pengemudi Surabaya tahun 80-an. Kasar, tetotet, jancuk. Tapi tadi saya tidak mendengar itu dan tidak melihat ada semacam bahasa tubuh yang marah. Pohon yang ditanam oleh Ibu Risma menurunkan tekanan darah dari 200 ke 120. Apakah Ibu Risma pada waktu itu seorang wali kota? Bukan, dia seorang psikolog, dia seorang psikiater yang tahu cara menurunkan emosi warganya. Dan itu yang namanya pemimpin.
Tugas pemimpin bukan sekedar memberi makan siang gratis. Tugas utama pemimpin adalah memberi makan pada batin manusia, memberi makan pada otak manusia. Surabaya sudah berhasil, stunting tadi jauh di bawah rata-rata nasional. Pertanyaan saya, sanggupkah Surabaya mengambil risiko untuk menjadi semacam peneduh negeri? Kemarin, Risma, Presiden Prabowo mengumpulkan 1.200 guru besar di istana. Sampai sekarang saya mau tahu apa isinya. Pasti nggak ada. Kenapa? Tak seorang pun guru besar berani angkat tangan bertanya pada Presiden Prabowo, bagaimana nasib universitas? Yaitu kebebasan berpikir. Bagaimana nasib riset ketika dana pendidikan dialihkan untuk urusan makan siang bergizi? Tidak ada profesor yang bertanya begitu. 1.200 guru besar, zong. Apakah mereka guru besar? Iya, titelnya guru besar dengan otak kecil. Tadi ada berita pidato dari Mualim, Gubernur Aceh, dengan sangat miris dia mengatakan, kami Aceh minta maaf. Sorry ya Mas. Karena mungkin sekali republik ini tidak akan lagi utuh. Kami ingin berpisah seperti Timor Leste. Diucapkan oleh gubernur, artinya ada problem pada bangsa ini, dan kita mendengungkan terus-menerus Pancasila, NKRI harga mati, tanpa paham bahwa relasi kita dengan Aceh terhalang karena arogansi kekuasaan. Relasi kita dengan Aceh terhalang oleh seseorang yang manggul-manggul beras di situ. Ya. Kenapa Jules mesti manggul-manggul beras? Hanya untuk memperlihatkan bahwa dia punya 2 dengkul yang kuat. Dan Termul memang kuat di dengkul. Karena kita ingin berinvestasi di bidang humanity. Kalau Anda bicara tentang kehidupan dunia hari ini, semua anak muda dia nggak peduli lagi dengan nationality-nya dia percaya pada spirit of humanity. Dan illiteracy dalam soal human solidarity, tinggalkan partai-partai. Upaya kita untuk masuk dalam peradaban politik yang memungkinkan kita ucapkan human solidarity, spirit of humanity, dibatalkan oleh rencana untuk mengangkat memilih kepala daerah hanya melalui forum DPRD. Apakah forum DPRD bisa dipakai untuk debat semacam ini? Jadi calon pemimpin nanti itu sekedar bawa amplop taruh pada ketua DPRD, selesai problem. Padahal kita ingin uji kemampuan berpikir calon-calon kita. Karena anak muda hari ini ingin kompetisi habis-habisan di 2009 dengan kemampuan argumen. Kita ingin pastikan itu bahwa demokrasi memang mahal. Tapi jangan dibuat murah dengan menjual murah kedaulatan rakyat. Kan kalau pemerintah bilang bahwa oke, pemilu mahal, oleh karena itu dibuat murah aja. Di mana? Bikin di DPRD. Memang jadi murah. Tetapi kedaulatan rakyat justru ikut murah karena akan dinilai oleh tebalnya amplop. Jadi kita hati-hati bahwa solidaritas itu mesti diperkuat untuk menghalangi arogansi kekuasaan. Dan saya percaya bahwa forum ini akan menghasilkan keinginan luhur untuk mulai mengatakan bahwa kami Surabaya, kami bisa menghasilkan kembali Indonesia yang bermoral, Indonesia yang berpikir. Terima kasih.